ketemu lagi dengan saya Tarot by Tere di pembelajaran tarot cara otodidak untuk pemula. Oke, seperti sebelumnya, video sebelumnya, jadi kalau kamu nonton yang ini ya, sebelum-sebelumnya aku bener-bener jembreng ini semua nih basic-basic belajar tarot, tapi buat pemula secara otodidak gitu, jadi nggak terlalu dengan bahasa-bahasa yang susah dicerna ya, kita jadi belajar langsung melihat gambar-gambarnya. Oke, lanjut aja, kita udah sampai di kartu ke-11, Arkana Mayor. Di Arkana Mayor, di kartu ke-11 itu ada Wheel of Fortune. Ya, roda keberuntungan, Wheel of Fortune. Digambarkan dengan angka 10 Romawi karena Arkana Mayor perlu diingatkan lagi diawali dengan kartu dengan angka 0. Di sini di angka 10 Romawi, kalau kita lihat gambarnya ini ada beberapa gambar ya. Di samping-sampingnya ini ada malaikat gitu ya, ada burung, tapi ada juga ular di sini. Mungkin ular ini kayak ilmu pengetahuan gitu ya, pengetahuan yang cukup. Ada segala macam deh. Ada kemungkinan dan di sisi tengah ini ada roda keberuntungan ya, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini berelemen api, jadi kayak sebuah keputusan gitu ya. Kalau api itu kayak sesuatu yang bisa kamu ambil, keputusan yang kamu, potensi yang apa ya, keputusan yang bisa kamu ambil, langkah kamu gitu ya, sesuatu yang akan kamu buat gitu. Nah, kartu ini menggambarkan sebuah potensi keberuntungan. Potensi keberuntungan bisa juga takdir, tapi kalau takdir itu kan apa ya? Takdir itu kan sesuatu yang sudah terjadi ya. Kalau ini kan masih di dalam angan-angan gitu loh, di dalam istilahnya spiritual kita. Bisa terjadi, jadi kayak potensi untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Bisa jadi itu adalah takdir kamu, kayak gitu ya. Jadi kalau ada menanyakan sesuatu tentang apa yang harus dia jalankan atau tentang masalah yang dia hadapi gitu, itu bisa kita lihat dari segi keberuntungan. Mungkin aja itu adalah keberuntungan untuk kamu dan ada sisi baik dari situ ibaratnya. Dan kalau misalnya mau melangkah, ibaratnya mau melangkahkan kaki terhadap sesuatu, bisa jadi di depan itu akan ada keberuntungan, potensi keberuntungan yang akan kamu dapatkan, istilahnya gitu ya. Oke, udah. Di kartu agak siwar kadang-kadang ya, saya angkanya beda. Di kartu ke-12, kartu ke-12 yaitu di sini ada disimbolkan dengan Justice. Justice dilambangkan dengan angka 11 Romawi. Kartu Justice ini ada orang nih, kalau kita ngeliatnya mungkin kayak hakim ya, kan karena ini memutuskan sesuatu gitu kan. Karena di sini gue lihat ada seorang pria menggunakan mahkota, berarti kan dia punya kedudukan gitu ya, menggunakan mahkota. Dia memegang timbangan di sebelah kiri, di tangan kirinya dia memegang timbangan, dan di sebelah kanannya dia memegang pedang. Pedang itu kayak keputusan ya, itu apa yang diambil gitu ya. Nah, kartu Justice ini adalah kartu berelemen api guys, berelemen api. Jadi kalau kita lihat ya dari tadi ya, kartu elemen api itu kurang lebih kayak suatu tindakan, kartu tindakan ya kan. Dari yang tadi nih kita ngelihat tindakan tuh soal api, keputusan, tujuan gitu. Nah, ini adalah simbol dari zodiak Libra guys. Jadi timbangan. Kartu ini adalah potensi gini, potensi adanya aturan hukum, menggambarkan aturan hukum atau kebiasaan-kebiasaan umum yang akhirnya menjadi aturan gitu ya. Jadi kayak bisa undang-undang atau kebiasaan-kebiasaan umum, perilaku-perilaku umum, aturan-aturan umum, potensi yang kadang-kadang kalau kita melanggar akan menimbulkan masalah hukum guys, gitu. Jadi di sini bisa juga menggambarkan bahwa si penanya ini harus bersikap
adil dan tidak berpihak ibaratnya gitu untuk memutuskan sesuatu. Jadi di sini dibilang ya gitu ya, tahu ya. Jadi kan kalau kayak tadi kita balik lagi, bisa lihat di video aku juga sebelumnya kayak misalnya High Priestess gitu ya, nih balik. Segala pertimbangan menggunakan sisi emosional yang lebih ke kewanitaan dengan kelembutan atau rasa kasih sayang kayak gitu ya. Di Emperor tuh lebih dari logika, lebih ke memakai pikiran, strategi gitu kan, logika ya ibaratnya gitu ya, pikiran-pikiran. Nah kalau The Justice ini lebih ke adil gitu, bersikap adil. Dia harus memutuskan sesuatu atau potensi untuk menjalankan sesuatu yang adil dan tidak melanggar hukum ibaratnya. Jadi kayak ini kadang-kadang juga menjadi kartu warning untuk si penanya. Apabila si penanya menanyakan sesuatu gitu, mungkin tentang pekerjaan atau apa, kita bisa bilang kayak coba kita mulai lihat secara detail aturannya seperti apa. Mungkin akan ada terjadi kontrak kerja gitu ya, kontraknya seperti apa, apakah itu melanggar, itu harus dilihat gitu kan, atau sikap kita terhadap orang lain apakah itu adil. Nah ini kartu ini melambangkan keadilan. Oke. Next, ada kartu ke mana tuh? 11, 12, berarti ini kartu ke-13. Kartu ke-13. Kartu ke-13 berlambang 12 Romawi, guys. 12 Romawi itu digambarkan ya gini. Namanya di sini The Hangman. Hangman. Hangman ini berelemen air ya. Berelemen air. Gambarnya The Hangman ini ada kayak pohon, tapi ini ada orangnya, tapi orangnya tuh ngadepnya terbalik, jadi kayak palanya di bawah, kakinya di atas, menggantung gitu ya, namanya juga hangman ya, orang yang ngegantung, orang yang ngegantung. Kakinya satu dilipat, tangannya itu ke samping ini ya, kayak tolak pinggang, tapi kayak tolak pinggang ya, kayak orang yang ngegantung memperhatikan sesuatu gitu ya. Nah si hangman ini biasanya pembacaannya kalau ngeliat gini, orang ngegantung berarti kan ngelihat dari sisi yang beda ya, sisi yang terbalik gitu. Jadi ibaratnya kayak kamu ini, si penanya nih melihat sesuatu tapi dari segi yang orang lain tidak sadar akan hal itu, gitu. The Hangman. Terus bisa jadi kayak ini kayak kreativitas. Jadi karena di sini ada spiritual ya, kreativitas spiritual dari si penanya. Ya kayak gitu yang tadi gue bilang. Kalau orang ngelihat nggak seperti yang terlihat gitu kan. Biasanya kan kalau kita ngelihat orang fisik nih, misalnya apa yang kita lihat kan, apa yang terlihat. Mungkin si penanya ngelihat ada si A nih, si A ini menurut orang-orang dia orangnya, misalnya dia nanya tentang si A, si orang ini menurut orang-orang baik gitu misalnya, baik, terus rapi, kelihatannya rajin gitu ya. Tapi kalau keluar The Hangman, ibaratnya kayak hangman tuh sesuatu yang menggantung, bisa jadi juga kayak gini, jadi gantung dulu, ngegantung gitu loh. Jadi kayak jangan memutuskan sesuatu dulu, tapi coba deh lo lihat atau lo coba rasain dari segi spiritual lo. Mungkin lo belum kenal banget sama nih orang gitu loh. Jadi mungkin kelihatannya seperti itu, tapi coba deh lo lebih kenal lebih dalam, perhatiin dulu, jangan cepet-cepet menilai orang gitu ya. Menilai orang, oh ini pas baik karena kelihatannya gini, enggak. Jadi kalau ngeliat tuh coba lo pakai intuisi gitu kan, intuisi. Penilaian lo dengan orang ini coba dilihat dari sisi yang berbeda gitu. Sama juga kalau urusan masalah nih, misalnya ada masalah yang dia tanyain gitu, penanya nanyain atau lo sendiri nih, kartu lo sendiri. Coba lihat dari sisi lain. Misalnya ada suatu kejadian orang menganggap itu hal yang tidak baik misalnya. Tapi kita coba pakai kacamata kita yang lain, kita lihat dari sisi orang lain gimana sih? Mungkin buat kita nggak baik, tapi menurut si orang ini hal apa sih gitu? Apa sih tujuan dia melakukan ini? Mungkin ada kebaikan di dalamnya gitu loh. Jadi kita nggak harus cepat-cepat mengambil keputusan, tapi kita melihat dari segala sisi gitu ya, The Hangman ini. Oke,
Setelah The Hangman, ini ada kartu yang, ini kartu Death namanya, kematian. Jangan takut dulu. Kematian itu dilambangkan, ini di kartu ke-14 ya, dilambangkan dengan angka 13 Romawi. Angka 13 Romawi dan Death ini adalah kartu yang memiliki elemen air. Ingat, air itu lebih ke perasaan, emosional, relation ya, relationship lah ibaratnya gitu ya, sama orang atau gimana. Elemennya api, dan kartu Death ini menggambarkan simbol dari zodiak Scorpio. Scorpio lambangnya Death. Jadi kartu penuh misteri. Oke. Nah, ini kartu ini menggambarkan seseorang, sepertinya kalau gue ya menginterpretasikannya. Ini di bawah-bawah ini ada kematian nih guys, tapi ada yang hidup. Jadi kayak orang yang habis pulang perang. Orang yang karena dia pakai kuda ya, terus pakai baju perang gitu, armor apa sih? Baju zaman dulu tuh yang kayak buat perang yang besi-besi itu. Iya, pakai armor ya. Dia pakai itu, naik kuda, kudanya udah berhenti nih, dia kayak memasuki satu tempat, terus di sini di depannya ada pendeta nih guys, ada pendeta pemuka agama ya, di situ juga ada matahari, ada kota, berarti ini kayak ada kota yang dia tuju setelah pulang berperang, tapi di sini banyak korban gitu, kayak ada kematian di sini. Jangan menyimpulkan kartu ini secara harfiah bahwa artinya mati gitu ya. Jadi nanti jangan sampai salah, giliran orang ada yang nanya, oh mati gitu kan. Kita kan balik lagi, ini bukan ramalan hidup dan mati seseorang. Ini bukan ramalan ya, tapi ini menggambarkan ada sesuatu yang berakhir. Ngerti gak? Ada sesuatu yang berakhir, berarti kan kalau ada sesuatu yang berakhir berarti ada sesuatu yang dimulai. Ada kematian berarti ada kehidupan. Oke? Kartu ini menggambarkan perubahan hubungan antar pribadi. Jadi gini, perubahan hubungan gimana sih? Kalau ada sesuatu yang berakhir, berarti akan ada sesuatu yang mulai. Sesuatu yang terputus, berarti ada sesuatu yang nyambung gitu. Jadi harus ada perubahan. Akan ada perubahan, harus ada perubahan kayak gitu. Jadi ada potensi perubahan. Si penanya mungkin belum ibaratnya belum melakukan, tapi di dalam dirinya dia udah punya nih energi yang mengatakan potensi bahwa ini harus berubah, harus ada yang diubah gitu. Misalnya nih, tentang keadaan. Mungkin si penanya menanyakan hubungan dengan seseorang yang tadinya akrab banget, ibaratnya. Harus ada perubahan. Itu berarti hubungan yang tadinya akrab banget, coba dia agak direnggangin. Mungkin buat kelangsungan hubungan kayak gitu. Agak jaga-jaga jarak dulu atau agak jaga-jaga dulu, nggak usah terlalu akrab-akrab banget, misalnya kayak gitu. Terus ada lagi misalnya sebuah usaha yang telah dijalani, oke, misalnya. Bukan berarti usahanya tutup aja, buka baru gitu, emangnya gampang? Enggak juga. Bisa jadi kayak gini, usahanya gimana ya biar jalan, misalnya usahanya nggak jalan atau kurang atau gimana. Kayaknya mesti ada yang dirombak misalnya gitu, ada sesuatu yang diakhiri dan diawali, jadi kayak mungkin harus ada yang dirombak seperti struktur karyawan, nah kayak gitu ya, diubah, atau ada sesuatu yang nggak perlu yang akhirnya kita bisa buang, kita bisa keluarkan, kita ganti dengan yang baru, atau bisa juga diubah, kita ubah dengan metode baru kayak gitu ya. Jadi artinya seperti itu ya di The Death ini. Jadi jangan selalu kaget ya. Kadang-kadang aku kalau buka kartu sama orang keluar The Death langsung apa tuh, mati gitu kan. Jangan, enggak, ini tentang perubahan gitu ya, sekali lagi. Oke, setelah The Death, ada Death di sini, ada Temperance. Ada Temperance. Temperance ini adalah kartu ke-15, digambarkan dengan 14 Romawi. Temperance ini adalah kartu dengan elemen api ya.
elemen api. Jadi ini nih sebetulnya simbol zodiak Sagittarius. Temperance ini. Di sini ada gambarnya nih ya. Kalau Temperance ini ada malaikat. Ya kenapa gue bilang malaikat? Karena di sini pakai sayap nih. Sayapnya gede banget ya. Dia berdiri di satu kolam. Di satu kolam. Tapi di kolam itu ada kayak apa ya? Di kolam itu mungkin ada kakinya, lihat deh. Kakinya dia ini yang satu di tanah, ya di atas batuan, yang satu di dalam air, cuy. Satu di dalam air. Terus di sini di belakangnya tuh kayak ada bukit-bukit, ada jalanan kecil. Di belakang sana ada mahkota ibaratnya. Ada mahkotanya kinclong banget ya di belakang di bukit-bukit. Tapi si malaikat ini memegang piala, cups. Dia pegang cups di sini kanan dan kirinya. Dan dia lagi nuang nih guys, lagi nuang air di dalamnya. Ya, lagi dioper lah gitu, tuang. Terus si malaikat ini di kepalanya ada simbol, dia di kepalanya terang nih ya, tapi ada simbol, ada buletan nih, kayak dia memakai sesuatu, dan di di dadanya nih juga ada simbol. Nah, ini tuh lambang dari kalau aku yang ngelihatnya di kepala dan di hati. Jadi kayak sesuatu potensi untuk penyembuhan ya, kayak ada take and give gitu. Ada sesuatu yang sinkron kalau aku lihat ya. Jadi apa yang ada di kepala dengan ada yang dengan yang di hati gitu ya. Terus ini air itu kan kayak suatu hubungan komunikasi gitu ya. Jadi kamu tuh dialah kamu lah, apa si penanya nih ibaratnya, atau enggak orang ini di dalam hati, dan ini tuh ada take and give gitu loh. Orang yang punya take and give. Jadi kalau misalnya dia ngasih gitu kan, ada suka duka gitu. Jadi semuanya balance nih, temperance nih. Ada take and give, ada berbagi, suka dan duka gitu. Orang yang mencoba balance ya. Satu di air, satu di tanah gitu. Jadi semua balance. Dan menggunakan pikiran, menggunakan akal gitu, menggunakan hatinya juga gitu kan. Dan orang yang pintar gitu ya, biasanya kalau kayak gini nih orang yang pintar. Karena kenapa? Biasanya kalau kartu-kartu yang dimana di kepalanya nih agak terang nih, ceritanya ada otaknya kali ya, berotak. Orang yang pintar gitu, orang yang dari segi emosional dia itu apa ya, kalau balance kan berarti kan orangnya tenang, orang yang tenang gitu. Dia bisa ngumpetin emosinya gitu kan. Orang yang tenang, sesuatu yang dia pikirkan tuh tidak egois satu. Jadi dia selalu ada take and give, tapi kadang terlalu berharap gini loh. Orang yang kadang nggak ikhlas. Itu segi ininya, warningnya ya. Gimana sih? Dari awal gitu berharap ada berbagi suka dan duka, ada bagusnya, tapi ada bagi suka dengan take and give, ada senang, ada sedih gitu, ada menerima, ada memberi. Tapi kadang dia suka jadi nggak ikhlas. Jadi kayak dia memberi, tapi dia merasa harus menerima. Nah gitu ya. Jadi ini warning yang bisa disampaikan kepada si penanya gitu tentang apa yang dia rasakan. Ya. Oke, setelah adanya temperance, kartu satu lagi nih ya, nih di session ini ada kartu ke-16. Kartu ke-16 ini ada The Devil. The Devil. Oke. The Devil itu adalah kartu dengan elemen tanah. Elemen tanah, dan ini adalah simbol dari zodiak Capricorn. Kalau The Devil nih, kita bandingkan ya sama tadi kartu The Lovers. Dia tuh kebalikannya The Lovers guys. The Lovers nih Gemini ya, yang tadi ya. Gemini punya The Lovers, Capricorn punya The Devil. Gemini ini elemennya angin, Capricorn elemennya adalah tanah. Jadi kalau dilihat The Devil ini kartu seseorang yang memiliki hubungan ya, seperti Gemini tadi ya, nggak usah ngomong Gemini ya, mungkin The Lovers ya, seperti The Lovers. Bedanya adalah adanya kebebasan, tapi kalau di gambar The Devil ini, cewek cowok ini dua-duanya dirantai guys, dirantai. Jadi kayak
hubungan tapi ada punya sifat posesif gitu. Hubungan yang tidak memberikan kebebasan atau ya kayak gitu deh ya. Gitu. Di belakangnya ada iblis nih, ada gambar iblis ya. Jadi kayak mungkin nih bisa kartu yang kayak orang yang terlalu cinta gitu loh. Jadi yang tadinya ibaratnya kalau di The Lovers ini hubungan yang ada komunikasi yang baik gitu ya, bisa dengan sesuatu yang bisa dikomunikasikan dan istilahnya dikomunikasikan dan nauin gitu ya, maksudnya pengertian, ada pengertiannya. Berbeda dengan The Devil. The Devil ini sesuatu yang nggak bisa dikomunikasikan, tapi saling memaksa, ujung-ujungnya emosi gitu loh. Jadi ada emosi di dalamnya, ada keinginan manipulatif gitu, manipulasi satu dengan yang lain, ataupun bisa juga mereka termanipulasi oleh sesuatu atau diiming-imingi sesuatu. Jadi gini, versinya nih kalau yang The Lovers malaikat, The Devil iblis. Nah kalau iblis ini, siapa bilang iblis selalu jahat? Gak juga gitu kan. Iblis itu bisa sebaik-baiknya gitu kan. Bisa jadi baik gitu. Tapi kadang baiknya tidak tulus. Nah gitu ya bedanya ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang diharapkan, adanya manipulasi di dalamnya, adanya emosional yang tinggi di hubungan ini. Gitu ya. Dan kadang ini hubungan kayak sesuatu hubungan yang bisa merusak atau keinginan yang sangat kental gitu, yang kayak lo punya keinginan banget untuk tidak mau melepaskan gitu loh. Jadi kan tahu kan orang yang maksa atau apa ya kayak gitu lah bahasanya. Pokoknya dari simbol ini kalian pasti bisa menginterpretasikannya ya, kelihatannya perbedaannya. Jadi perbandingannya sama si The Lovers aja, kayak lebih teduh yang ini gitu kan. Orang yang kelihatannya baik, nggak taunya di belakang dia punya sisi yang kita nggak tahu, kayak gitu ya. Oke. Setelah The Devil, oke. Ini ada sisanya lagi, aduh tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 6. Tapi ini buat video selanjutnya ya. Oke, thank you buat kamu yang udah nonton channel aku. Nanti pembahasan selanjutnya lihat di video yang lain ya. Kita bahas lagi satu persatu kartu Arcana Mayornya. Kita belajar lagi tentang pembacaan kartu basic untuk pemula, cara otodidak. Oke, jangan lupa like, share, comment, subscribe everything di channel aku ya. Kalau mau nanya-nanya boleh, silahkan. Kalau mau lihat yang lainnya, belajar dari awal nih, ada di sini ya, dibuka aja.